Kami persiapkan Romo untuk waktunya. Baik, terima kasih. Kedengaran? Kedengaran Romo, terima Baik. kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Romo. Baik, pada kesempatan ini saya tidak baca spesifik tentang Injil. Nanti ada ayat-ayat yang terkait dengan itu. Namun sesuai dengan tema yang saya tawarkan, yakni menuju kedewasaan iman atau kedewasaan iman. Saudari-saudara yang kukasihi, ada foto bagus yang menarik yang saya ambil dulu itu juga ketika di Yerusalem. Saya pernah berkunjung ke rumah seorang Yahudi, keluarga, dan mereka bercerita tentang bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi sungguh matang dan dewasa. Jadi di keluarga, sejak dalam kandungan, itu suami membisikkan sesuatu di perut istrinya, hal-hal tentang sabda Allah, hal-hal positif dibisikkan dan ganti-gantian mereka. Ya. Dan begitu juga nanti kalau sudah melahirkan sampai umur 12 tahun. Maka umur kematangan mereka itu 12 tahun. Maka kita temukan Yesus ditemukan dalam bait Allah pada umur 12 tahun. Itu juga Yesus mengikuti tradisi Yahudi. Nah, itulah pendidikan terus mereka itu sampai umur 12 tahun. Ya. Jadi walaupun anak-anak itu mulai dari kecil sudah ganti-gantian suami istri untuk membisikkan, mengajarkan kitab suci dan hal-hal yang positif kepada anak-anaknya. Maka tidak heran anak-anak mereka itu sangat militan, ya, dan juga sangat dewasa. Bukan hanya dalam iman, juga dalam mental dan ilmu pengetahuan. Jadi orang tua sungguh bertanggung jawab kepada anak-anaknya untuk mendewasakan mereka. Nah, ini yang membuat saya tertarik tentang kedewasaan itu, kematangan itu. Nah, apa kaitannya dengan tema kita, kedewasaan dalam iman? Adalah bagaimana kita yang notabene sudah dibaptis dan setiap hari Minggu dan setiap kita doa mengakui iman kepercayaan kita. Nah, karena iman sangat strategis dan sangat penting dalam hidup kita. Ya, coba lanjut. Karena Yesus adalah pintu menuju kerajaan Allah dan keselamatan. Sedangkan iman adalah kunci untuk membuka pintu tersebut. Ini dalam percakapan dengan Thomas, Thomas mengatakan kepada Yesus, tunjukkan Bapa kepada kami, maka kami sudah cukup. Lalu apa kata Yesus? Hai Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Siapapun tanpa melalui aku tidak akan selamat. Inilah yang memampukan kita untuk mengerti dan memahami iman itu amat sangat penting. Bagaimanapun doa-doa kita tanpa keyakinan ini, maka memang akan menjadi sia-sia. Lanjut.
Maka mari kita melihat pentingnya iman. Iman adalah bermula dari anugerah Allah. Allah yang menganugerahkan, bukan dari kita. Dia menanamkan benih, maka selalu Yesus itu selalu mengumpamakan itu bagaimana kerajaan Allah itu bagaikan benih. Ya. Dan benih yang ditanamkan Allah itu, yang ditaburkan itu akan bertumbuh dan berkembang dalam diri kita. Nah, kita menanggapi itu dari pewahyuan Allah kepada kita, kita tanggapi secara positif. Dan dengan kita menanggapi itu, itulah iman kita. Mengakui keberadaan Allah. Mengakui kehadiran Yesus di dunia ini yang menyelamatkan kita. Nah, ini kuncinya. Lanjut. Maka iman ini adalah sarana juga untuk menerima kasih dan karunia Allah. Kita tidak bisa hitung bagaimana kasih karunia Allah yang kita dapat. Maka hanya kita bersyukur. Kita selalu menghitung berkat dan kita menerima itu lewat iman kita. Lalu kita terus mengandalkan itu. Termasuk tadi lewat doa-doa kita. Untuk apa? Menuju kehidupan kekal yang Allah janjikan. Dan itu yang kita lakukan. Maka tadi tidak heran kita selalu mengulang-ulang doa. Untuk apa itu? Mungkin kita katakan membosankan atau asing bagi kita, tidak. Justru itu karena ada iman, kita ulang-ulang terus, dan itu untuk apa? Itu bekal kita menuju kehidupan kekal yang Allah janjikan. Lanjut. Nah, iman, tadi saya katakan tanggapan, jawaban kita terhadap perwahyuan diri Allah yang sudah nyata dalam diri Yesus Kristus. Dan sampai sekarang kepada kita, sampai lewat kitab suci. Disitulah kita juga mendapatkan wahyu Allah ketika kita mendengarkan sabda Tuhan. Dan tanggapan kita bagaimana? Pertama, percaya. Kedua, taat. Dan ketiga, menyerahkan diri. Jadi itu dia, percaya, taat, dan menyerahkan diri. Lalu kemudian iman itu adalah juga merupakan relasi pribadi kita dengan Allah. Lewat doa-doa kita. Dan itu kemudian bertumbuh dalam pengalaman hidup. Jadi iman itu kita alami juga dalam pengalaman hidup kita. Jatuh bangun, suka duka, penderitaan, penyakit, kita alami. Maka ada saat di mana kita mengalami kasih Tuhan. Dan kalau kita ingat cerita itu, pengalaman itu yang meneguhkan kita. Ya, saya beberapa momen saya selalu catat dalam buku harian saya bagaimana pengalaman saya alami kehadiran kuasa Allah dalam semua peristiwa hidup saya. Termasuk dalam panggilan saya jadi imam. Maka dengan iman manusia mengalami kuasa Allah. Kemarin bagus sekali Injil di mana perwira Romawi yang selalu kita ulang dalam perayaan Ekaristi, ketika hambanya sakit, lalu ia pergi kepada Yesus dan mohon Yesus untuk menyembuhkan. Lalu kata Yesus, saya akan pergi menyembuhkannya. Lalu apa jawab perwira? Jangan, bersabda saja, satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ini yang kita ulang ketika kita perayaan Ekaristi. Inilah kuasa. Perwira Romawi percaya atas kuasa Yesus. Jadi sabda Allah itu punya daya, punya kuasa. Lanjut. Maka kita bersyukur dalam gereja Katolik ada 3 sumber iman kita. Yakni tradisi gereja, ini tidak ada di tempat lain. Lalu kitab suci, yang saudara-saudara kita itu hanya mereka andalkan kitab suci. Lalu magisterium. Ya, magisterium ini penting juga menjaga iman kita supaya jangan tersesat. Termasuk kita korongkan ini kan perjalanan korongka ini juga
dijaga oleh gereja supaya jangan tersesat. Ini bagus sekali. Jadi kita berada dalam sumber iman kita bagus sekali. Tradisi gereja, kitab suci, magisterium. Maka banyak seperti paus kita Fransiskus selalu mengeluarkan ensiklik ya tentang iman kita. Jadi jangan sampai meleset lari dari relnya. Lanjut. Nah, bagaimana kita bertumbuh dalam iman? Sekali lagi, Bapak Ibu, tidak ada yang mengatakan, nah saya sudah sampai. Tidak. Kita selalu mengusahakan kedewasaan bertumbuh dalam iman. Dan agar kita bertumbuh dalam iman terus-menerus, kan para murid selalu bertanya kepada Yesus mengatakan, tambahkanlah iman kami. Ya, bukan tambahkan harta kami, pengetahuan kami, tidak. Mereka katakan tambahkan iman kami. Dan ini yang selalu kita minta setiap hari, tambahkan iman kami. Nah, bagaimana kita menambahkan iman kita? Yaitu pertama, komunikasi pribadi. Lewat mana? Lewat doa. Maka itu penting sekali. Doa itu adalah nafas hidup kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau kita baca kitab suci, berarti kita mendengarkan Tuhan. Sedangkan dalam doa, Tuhan mendengarkan kita. Ya, maka disitulah juga kita mengenal kehendak Allah. Dari mana? Mengenal kehendak Allah kita lewat kitab suci, lewat tradisi suci, lalu lewat magisterium gereja. Di situ kita mengenal kehendak Allah. Apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian bagaimana kita bertumbuh dalam ini lewat komunitas. Nah, komunitas ini termasuk tadi devosan kita kepada koronka kerahiman ilahi. Ini komunitas. Bagus sekali ini. Saya melihat tadi membaca ada beberapa orang kita dalam komunitas ini. Adalah 40 orang. Bagaimana kekuatan itu ketika doa bersama. Dan komunitas ini akhirnya saling mendukung. Lalu kemudian bacaan rohani. Termasuk tadi yang dibacakan bagaimana Faustina dalam tulisannya. Itu bacaan rohani yang sungguh meneguhkan kita. Dan tidak hanya tinggal di situ. Sampai kepada pelayanan. Harus melayani. Tidak hanya berdoa saja, tapi dalam aksi kita, kesaksian kita, aksi nyata kita. Lanjut. Maka saya singkat saja ini tentang doa sudah biasa kita katakan, sudah biasa kita lakukan. Doa itulah dikatakan dalam Filipi 4:6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi itulah secara pribadi dan juga bersama. Lalu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi itulah yang memelihara kita dalam doa adalah Allah sendiri. Lanjut. Kemudian kedua firman Tuhan. Tadi saya katakan penting sekali firman Tuhan. Ya, mendengarkan Tuhan. Jadi bukan bacaan novel, bacaan apa tadi, sabda Tuhan itu kita dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Maka penting membaca kitab suci, ya, setiap hari. Disitulah kita mengenal kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Allah berbicara kepada kita. Lewat kitab suci juga kita mengenal diri kita. Apa kekurangan kita, apa yang hendak kita perbaiki, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian komunitas. Dalam komunitas, kita mengalami perkembangan iman. Kita saling meneguhkan. Kalau tidak ada komunitas, kita susah. Tidak ada yang mendukung kita. Maka komunitas itu sangat penting. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
So, kamu tahu bahwa dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam komunitas tuh jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Persekutuan kita dengan sesama, persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi sekali lagi komunitas sangat penting dalam mendukung iman kita. Tapi harus memilih komunitas yang mana. Nah, tergantung juga komunitas mana yang mendukung kita. Ya, gitu. Maka harus juga jeli memilih komunitas yang sungguh membantu perkembangan iman kita. Baik, lanjut. Nah, komunitas ini bersama-sama dengan teman seiman mendekatkan diri pada Tuhan. Ada kekuatan, ada kesatuan. Dan hidup ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi makanya tadi saya katakan hati-hati dengan memilih komunitas. Karena saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau yang positif, maka kita diajak kepada hal-hal yang positif. Maka persekutuan itu saling. Jadi tidak hanya menerima saja, tetapi juga memberi saling, memberi dan menerima kekuatan dari komunitas. Yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yakni lanjut tantangan, ya, hambatan pertumbuhan iman. Ya. Hambatan pertumbuhan iman ialah pertama, perasaan negatif. Ya. Apa itu perasaan negatif? Takut, khawatir, ragu. Dan ini bukan hanya juga menghambat iman kita, kekhawatiran yang terus-menerus berkepanjangan juga mengganggu kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita. Jadi bukan hanya dari segi rohani. Maka bagaimana mengatasi tadi rasa takut itu? Yaitu dengan berdoa supaya jangan kita jatuh dalam pencobaan, lalu kita dikuatkan dalam komunitas, lalu membaca kitab suci. Itu yang mengurangi ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan keraguan kita. Lalu apa hambatan lagi? Yaitu setan. Nah, ini setan itu sekarang pintar sekali membujuk. Ya, lewat bujukan, bisa juga lewat belanja, lewat makanan. Ada banyak macam godaan-godaan setan lewat penglihatan dan macam-macam. Maka ketika kita tekun dalam doa, ketika ada komunitas yang meneguhkan kita, ketika rajin membaca kitab suci, maka godaan si setan itu akan jauh dari kita. Maka pada masa Advent ini, Bapak Ibu, kita mau melatih diri. Melatih diri untuk tetap berjaga-jaga, siap siaga, dan senjata kita adalah iman. Maka ketika iman itu sudah ada dalam diri kita, sudah berakar, sudah bertumbuh, maka berbuah. Kita memberi kesaksian. Sehingga aksi Natal kita tahun ini juga akan lebih berarti. Karena iman kita sudah berakar, sudah bertumbuh, dan berbuah. Kita menyambut nanti Natal dan juga kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan berjaga-jaga dan dengan juga mengisi dengan hal-hal yang positif yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo Fidelis Terima kasih, Romo. atas renungan yang meneguhkan iman kami menuju kedewasaan iman. Terima kasih dan mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada sesi terakhir. Kami mohon untuk Romo Fidelis memimpin doa penutup dan memberkati kami. Terima kasih. Baik. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberi kami berkat dan kekuatan
untuk berdoa pada siang ini dengan intensi kami untuk selalu setia dalam iman kami. Kami telah melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu lewat kebersamaan kami dalam devosan korongka ini, rahimat ilahi, dan kami percaya lewat doa-doa kami ini, Engkau mendengarkan kami, Engkau menganugerahkan iman yang benar kepada kami, dan Engkau juga memelihara hidup kami. Maka pada kesempatan ini kami mohon, semoga Engkau selalu hadir bersama kami, dan semoga kami tetap semangat untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Dikau, lewat doa-doa pribadi kami, lewat doa bersama, juga dengan membaca firman dan melakukan hal-hal yang baik dalam komunitas kami untuk memberi kesaksian. Maka berkatilah seluruh kegiatan kami, perjuangan kami, terutama dalam masa Advent ini, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dan berjaga-jaga sehingga kami tetap setia kepadamu. Tuhan anugerahkan seluruh damai-Mu dan sukacita kepada kami semua, sehingga kami semakin berkenan di hadapan. Dan Bunda Maria, Bunda pertolongan kami, doakanlah kami putra-putri. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga kita, seluruh perjuangan kita dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo